Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang terhormat, mudah-mudahan tambah nikmat dan rahmat. Senang sekali pada pertemuan kali ini kita akan membahas ulumul hadis, mengenali para sahabat. Pembahasan ini merupakan pengetahuan yang besar manfaatnya, karena dari sini kita akan mengetahui antara hadis yang muttasil yang kemudian menjadi hadis sahih dan juga mana hadis yang mursal. Maka pada video ini kita akan membahas pengertian sahabat, lalu keutamaan sahabat. Langsung saja teman-teman kita masuk ke slide yang pertama. Apa itu sahabat? Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal dunia dalam keadaan mukmin. Definisi yang populer di kalangan ulama hadis adalah bahwa sahabat itu ialah setiap muslim yang pernah melihat Nabi SAW. Hanya saja masalah yang kemudian muncul dan menjadi perdebatan adalah bertemu atau melihat Nabi. Usia waktu bertemu, keyakinan waktu bertemu, dan berapa lama pertemuan atau persahabatan itu dengan Nabi SAW. Masalah ini selalu diperdebatkan, bertemu atau melihat. Dia hanya sekedar bertemu saja, atau dia harus melihat Nabi. Atau apakah termasuk dikatakan sahabat apabila dia hidup sejaman dengan Nabi, tetapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Kemudian usia waktu bertemu. Bagaimana kalau usianya masih kecil, masih belum balik? Kemudian keyakinan waktu bertemu dan berapa lama pertemuan atau persahabatan itu. Secara keseluruhan, ulama memberikan definisi bahwa sahabat adalah orang yang berjumpa, orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Keutamaan sahabat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayah. Yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka terdapat juga dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, yaitu dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat lain juga dijelaskan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang Mekah. Keduanya ini adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ini ayat keutamaan para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bicara sanad, mata rantai dari sebuah hadis, maka para sahabat itu dihukumkan oleh para ulama hadis adalah kullu sahaba udul. Semua sahabat adalah adil. Semua sahabat bisa diterima periwayatannya. Bukan hanya Al-Quran. Hadis pun Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan mengenai keutamaan daripada para sahabat. Rasulullah bersabda,
la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencaci seseorang dari sahabatku. Kenapa? Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya kalian, lau anfaqa mithla uhudin zahaban, kalau kamu menginfakkan, mengeluarkan harta, ya, emas, dan emasnya itu sebesar gunung Uhud, ma adraka muddan ahadihim wala nasifahu, maka niscaya infak kamu yang sebesar gunung Uhud itu tidak akan menyamai apa yang telah mereka nafkahkan, walau sebesar satu mud atau nasifnya. Maka keutamaan para sahabat itu begitu agung, begitu luar biasa kaitannya dalam ulumul hadis. Dalam hadis yang lain juga teman-teman, Rasulullah SAW menyatakan khairul qurun qarni summa yalunahum summa yalunahum. Rasulullah menegaskan sebaik-baik umat Islam adalah mereka yang hidup pada masa Nabi, yaitu para sahabat. Summa yalunahum, kemudian mereka yang hidup pada masa tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup pada masa sahabat. Nah, ini nanti akan kita bahas pada video berikutnya mengenali tabi'in. Summa yalunahum, kemudian setelah para tabi'in adalah tabi'it tabi'in, ya. Summa yalunahum, kemudian ke bawah dan ke bawah. Jadi umat Islam setelah itu banyak yang berbuat khianat, banyak yang tidak bisa dipercaya persaksiannya, banyak juga yang mengingkari janjinya. Ini adalah keutamaan para sahabat yang hidup pada masa Nabi adalah sebaik-baik umat Islam. Ada sesuatu yang tidak pas gitu ya dalam sejarah, maka kita tidak boleh untuk mencaci maki para sahabat. Karena dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang menghina, orang yang mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi itu digolongkan hanya tiga golongan saja. Yang pertama adalah golongan Syiah Rafidah. Mereka ini sangat terkenal yang membenci para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, dia membenci Abu Bakar As-Siddiq, dia mencaci Umar bin Khattab, dia menghina Utsman bin Affan, ya, dan dia hanya membesarkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, orang yang membenci para sahabat dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum munafiqun, yaitu orang yang secara zohir mereka adalah muslim, tetapi batinnya mereka adalah musuh-musuhnya Allah. Dan yang ketiga, golongan orang yang menghina para sahabat adalah ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya, mayoritas orientalis barat lah, yang mereka adalah orang-orang yang membenci kepada Islam. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita ketahui, sahabat yang pertama masuk Islam. Walaupun banyak pendapat para ulama mengenai hal tersebut, tapi yang jelas adalah dari kalangan orang tua, yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi, orang tua yang bijaksana. Bahkan beliau juga adalah seorang mertua daripada istri Nabi SAW yang bernama Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah Al-Kubra, yaitu istri daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari kalangan budak, yaitu Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah ini walaupun seorang budak yang hitam legam, tetapi Islam kemudian tidak memandang hitam legamnya, tidak memandang sukunya. Kalaupun dia Islam, dia melakukan syahadat, maka dia adalah saudara kita. Maka Nabi SAW pernah menyatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, saya pernah mendengar terompah kakimu di dalam sorga. Apa amalanmu ya Bilal?" Kalaulah Rasulullah menyatakan, "Wahai Ali bin Abi Thalib, aku mendengar terompah kakimu di surga," barangkali kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah saudara Nabi. Kalau Rasulullah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, aku mendengar terompah kakimu di surga," Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi dan juga mertua Nabi. Tapi Nabi menyatakan, "Wahai Bilal," yang bukan saudara Nabi, tetapi budak yang hitam legam, karena amalannya, karena kesolehannya, karena keimanannya, maka Bilal pun menjadi orang Islam yang sejati. Kemudian berapa sih jumlah sahabat? Ada pendapat menyatakan yang pertama 10.000 orang yang berhaji bersama Rasulullah SAW
Pendapat Abu Zur'ah 114.000 ya, 114.000 orang, yaitu jumlah daripada sahabat. Kemudian cara mengetahui sahabat. Kabarnya mutawatir yang tidak diragukan lagi adalah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, kita tahu ini merupakan sahabat-sahabat Nabi yang setelah wafatnya Nabi ini menjadi khulafa ar-rasyidin. Kemudian kabar yang masyhur, yang terkenal seperti Ukasyah bin Muhsin, Damam ibn Sa'labah, dan beberapa banyak lagi para sahabat yang terkenal. Kemudian kita lihat dari kabar ahad, seperti kesaksian Abu Musa al-Ash'ari bahwa Hammah bin Abi Hammah yang meninggal di Asbahan pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengakuan seseorang bahwa dia adalah sahabat Nabi dengan syarat bahwa orang tersebut sudah diakui kredibilitas kejujurannya. Dia mengakui dia adalah sahabat Nabi, kemudian diketahui dia adalah orang yang jujur, maka itu bisa dikatakan sahabat Nabi karena kredibilitas kejujurannya. Kemudian persaksian tabi'in bahwa seseorang adalah seorang sahabat Nabi dikatakan sahabat jika memenuhi syarat yang sudah dimaklumi bersama. Nah, peringkat sahabat menurut peringkat Al-Hakim, ya, mereka yang masuk Islam pada masa awal di Mekah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali, ini merupakan orang-orang yang terdekat dengan Nabi, sahabat-sahabat yang memiliki derajat yang tinggi dalam mata Islam, ya. Ini orang-orang yang pertama masuk Islam di Makkah. Kemudian yang kedua, peringkatnya adalah mereka yang masuk Islam sebelum perundingan di Dar an-Nadwa. Yang ketiga, mereka yang berhijrah ke Al-Habasyah. Yang keempat, tingkatannya mereka yang ikut Bai'at Aqobah pertama, kemudian mereka yang ikut Bai'at Aqobah yang kedua, dan mereka yang ikut hijrah ke Mekah, ya. Kemudian mereka yang ikut perang Badar, perang yang pertama dalam Islam, yang kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah mereka yang berhijrah dari masa setelah perang Badar sampai Hudaybiyah. Kemudian mereka yang ikut Bai'at Ridwan, dan mereka yang berhijrah dari masa setelah perang Badar sampai ke Hudaybiyah. Dan peringkat selanjutnya adalah mereka para sahabat yang masuk Islam pada Fathah Mekah, yaitu penaklukan Makkah. Setelah Rasulullah meninggalkan Makkah, kemudian membuat kekuatan di Madinah, lalu para sahabat berangkat menaklukkan kota suci Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah. Banyak juga mereka yang masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Makkah itu. Di antaranya adalah Abu Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian selanjutnya, tingkatan peringkat para sahabat, anak-anak yang pernah melihat Nabi, termasuk yang ikut pada waktu Haji Wada. Haji Wada itu adalah haji yang terakhir. Bahkan Nabi SAW hanya sekali seumur hidup melaksanakan ibadah haji, dan itu kemudian disebut dengan Haji Wada. Kemudian hal yang penting juga kita ketahui adalah di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, satu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, beliau kira-kira meriwayatkan 5.374 hadis, yaitu peringkat pertama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian setelah itu Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Dia menduduki peringkat yang kedua karena meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik ini disebut pembantu Nabi, khadim Rasulullah. Orang yang sangat dekat dengan Nabi. Beliau juga meriwayatkan hadis 2.286 hadis. Setelah itu Aisyah binti Abu Bakar, yaitu Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang memiliki kecerdasan luar biasa. Ibunda Aisyah ini meriwayatkan 2.210 hadis. Selanjutnya Abdullah bin Abbas, disebut-sebut ahli tafsir, orang yang memiliki kecerdasan pada masa Nabi, karena beliau pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefakihan, pemahaman agama, dan berikan Abdullah ibn Abbas ini ilmu. Kemudian Jabir bin Abdullah, beliau meriwayatkan 1.540 hadis. Dan Abu Sa'id al-Khudri,
meriwayatkan 1170 hadis, dan banyak lagi para sahabat yang meriwayatkan hadis. Kemudian selanjutnya gelar sahabat dalam ilmu hadis dan beberapa kitab-kitab hadis, kita sering menjumpai Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini adalah gelar yang diberikan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena As-Siddiq artinya orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Umar dijuluki Al-Faruq, yaitu orang yang membedakan hak dan yang batil. Kemudian Utsman bin Affan disebut-sebut Dzunurain karena beliau menikahi dua putri Nabi sekaligus, ya. Dua putri Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah wafat istri yang pertama. Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau juga dijuluki Karramallahu wajhah. Ali Karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali, karena para ulama menyatakan bahwa Sayyidina Ali semasa hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Kemudian Hasan dan Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Sayyidus Syabab Ahlul Jannah, yaitu pemimpin para pemuda ahli surga. Dan yang terakhir, istri-istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin itu adalah ibunya orang-orang beriman, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang perlu kita ketahui juga, para sahabat menemui ajalnya. Banyak para sahabat yang kemudian meninggal dunia. Di antaranya di Madinah ada sahabat Al-Sa'ib bin Yazid bin Sa'id Al-Kindi. Nah, ini beliau meninggal di Madinah. Kemudian di Taif ada Abdullah bin Abbas pada 68 Hijriah. Kemudian di daerah Basrah Anas bin Malik, ya. Kemudian di daerah Kufah Abdullah bin Abi Aufa. Kemudian daerah Syam Syria Abdullah bin Bishr Al-Mazini. Kemudian daerah Mesir Abdullah bin Harith Al-Zabidi. Kemudian di daerah Palestina Abu Ubaid Abdullah bin Amr. Kemudian di daerah Sijistan Al-Ada ibn Khalid. Kemudian ada di daerah Asbahan Al-Nabigah Al-Ja'di. Nah, kalau kita teliti teman-teman, kenapa para sahabat banyak yang meninggal dunia bukan di Madinah? Mereka ada yang meninggal di Taif, mereka ada yang meninggal di Kufah, bahkan mereka ada yang meninggal jauh dari negara Arab, karena mereka itu sifatnya berdakwah. Mereka meninggalkan kampungnya. Bahkan disebut-sebut Bilal bin Rabah, seusai wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah keluar dari Madinah selain untuk menghilangkan kenangan-kenangan yang manis dan indah bersama Rasulullah di Madinah, maka Bilal bin Rabah pun keluar dari Madinah yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Kemudian di antara para sahabat yang paling lama, yang paling terakhir meninggal dunianya, maksud saya, adalah Abu At-Tufail. Abu At-Tufail, ya, beliau wafat di Makkah pada tahun 100 Hijriah, yaitu 100 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sebelum Abu At-Tufail adalah Anas bin Malik, sahabat yang paling akhir wafatnya sebelum Abu Tufail. Ia wafat pada tahun 93 Hijriah. Kemudian keluarga Rasulullah SAW ini juga merupakan para sahabat, yaitu istri-istri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri yang pertama Nabi Muhammad SAW ketika itu berusia 25 tahun, sementara Khadijah sendiri umurnya saat itu 40 tahun. Menariknya pada masa Khadijah, ketika Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah, tidak ada satupun wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruh potensi dan masa-masa terbaik saat muda, produktivitasnya Rasulullah dihabiskan bersama Khadijah. Dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 6 orang anak. Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummi Kalsum. Beserta istri pertamanya ini juga, Rasulullah mendapatkan tantangan, rintangan dakwah yang begitu luar biasa di Makkah, ya. Kemudian beliau dapat melewati tantangan tersebut berkat ketabahan dan juga kesabaran daripada Khadijah binti Khuwailid.
Kemudian istri Nabi ada Saudah binti Zam'ah. Ya, setelah Khadijah wafat meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW memperistri Saudah binti Zam'ah. Ya, ketika itu suaminya bernama Sakran bin Amr. Setelah suaminya wafat, Saudah binti Zam'ah ini dinikahi oleh Nabi SAW, dan ketika itu Saudah berusia 60 tahun. Dan ketika itu Saudah binti Zam'ah bersama Rasulullah tidak dikaruniai seorang anak. Lalu selanjutnya ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama menyatakan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Nabi SAW yang satu-satunya gadis. Ya, yang lainnya adalah janda. Hanya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang disebut-sebut seorang muda yang cantik, energik, lincah, ya, berkualitas, intelektualnya sangat tinggi, cerdas. Bahkan Aisyah binti Abu Bakar menjadi salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Banyak juga para sahabat yang bertanya dengan Aisyah, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana Nabi masuk kamar mandi, bagaimana Nabi SAW ketika bersama Aisyah, ya, itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Dan Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada usia 9 tahun, lalu kemudian baru digauli pada usia 14 tahun. Selanjutnya ada Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah ini adalah putri daripada Umar bin Khattab. Kemudian Hindun binti Abi Umayyah atau disebut Ummu Salamah. Kemudian juga istri Nabi Ramlah binti Abu Sofyan yang disebut dengan Ummu Habibah. Kemudian ada Juwairiyah binti Al-Haris, ya. Dan ada juga Sofiyah binti Huyai. Nah, Sofiyah ini disebut-sebut Sofiyah binti Huyai ini memiliki ayah yang bernama Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab itu saat itu masih menjadi seorang Yahudi, belum Islam. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah membunuh, menyakiti daripada Huyai bin Akhtab karena perbedaan agama. Maka salah besar kalau kemudian terorisme dikaitkan dengan Islam karena perbedaan agama. Kalau perbedaan agama kemudian Islam memerintahkan untuk membunuh, tentunya Rasulullah sudah membunuh Huyai bin Akhtab karena berbeda agama. Justru malah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini istri Nabi SAW dan beliau memiliki mertua yang saat itu adalah Yahudi. Selanjutnya Zainab binti Jahsy, kemudian Zainab binti Khuzaimah, dan Maimunah binti Al-Haris, dan yang terakhir Maria binti Syama'un. Demikianlah pembahasan kita pada video ini mengenai sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan keilmuan untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.